وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Kecuali asal fitrahnya adalah keislaman. Itu sikap pertengahan. Yang mengeluarkan dari fitrah itu siapa? Kedua orang tuanya. Orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Keluar dari fitrahnya. Tapi asalnya ketika dia lahir, dia di atas fitrah. Dan ini juga telah ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadits Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW. Nabi meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits ilahi. Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum asyayatin." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu sebagai orang-orang yang hanif, berada di garis pertengahan, selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Kemudian di atas fitrah mereka ini, mereka pun setelah itu disesatkan oleh syaitan. Jadi asalnya mereka di atas fitrahnya, di atas keislaman, di atas agama yang lurus. Itu fitrah. Karena itu sikap moderat itu tidak bertentangan dengan akal sehat dan tidak bertentangan pula dengan fitrah. Tidak bertentangan dengan fitrah. Kemudian dari karakteristik pokok dari sikap moderat itu lepas dari hawa nafsu. Tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Iya. Karena memang dasarnya adalah syariat. Allah yang menentukan kadarnya. Allah yang menetapkan syariatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah jadikan kalian. Sudah selesai aturan-aturannya. Tidak ada di situ makna mengikuti hawa nafsu. Iya. Allah berfirman kepada nabinya tentang nabinya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Orang yang masuk dalam agama itu artinya dia berlepas diri dari hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak menjawab agama yang kau bawa wahai Nabi Muhammad, tidak masuk ke dalam Islam, maka ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi jadikan manusia cuma dua golongan. Golongan mengikuti agama di atas syariat dan golongan pengikut hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas syariat dari perkara. Ikutilah syariat itu. Ini agama, jalannya lurus. Kita cuma mengikutinya saja. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Iya. Karena itu tidak benar ya. Oh, moderat itu gampang. Moderat itu Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak bertanya kepada kamu 5 tambah 5 berapa. Tapi Tuhan bertanya kepada kamu berapa tambah berapa, hasilnya 10. Kamu mau jawab 3 tambah 7 boleh, mau menjawab 4 tambah 6 boleh, 5 tambah 5 boleh. Itu moderatnya orang liberal. Agama itu ingin sesuai dengan seleranya, hawa nafsunya. Dia kasih logika untuk orang sepintas lalu, logikanya bagus. Tapi logika itu bukan di situ tempatnya. Tidak benar logika yang seperti itu. Agama ini ada yang memang 5 tambah 5, harus 5 tambah 5. Ketentuan agama seperti itu. Ini kalau dikasih pembahasan warisan, ya mampus ini tadi orang yang berucap ini tadi. Warisan itu sudah diukur semua kadarnya, aturan-aturannya. Ada bagian-bagiannya.
yang sudah diterangkan bagiannya, itu disebut sebagai ahli ta'sib. Iya. Itu yang dikasih pembagian, tapi itu semuanya sudah ada aturan cara mewariskannya, cara membaginya. Itu hitungannya sudah jelas. Ketentuan syariat, fardhatan minallah, kewajiban, fardhah dari Allah. Ingin dia rubah ketentuan yang seperti ini dengan logika dia, kamu tidak ditanya berapa tambah berapa, yang penting hasilnya 10. Jadi agama ini ada yang sudah ditentukan. Harus 5 tambah 5, 4 tambah 6, itu ada yang ditentukan. Ada yang memang cuma diminta angka, 10 silahkan, cari berapa tambah berapa, yang penting 10. Ada yang seperti itu. Iya. Dan ada yang diberi keluasan. Ada yang malah 1 tambah 1, kadang hasilnya 2, kadang 1 tambah 1, kadang hasilnya 3. Itu ada di pembahasan agama. Rinciannya bagaimana? Belajar. Ya. Kalau mau tahu cara ngitungnya, belajar. Nah, kalau sekarang saya ditanya, Ustadz bagaimana kok bisa 1 tambah 1 jadi 3? Ya belajar dulu makanya. Saya sekarang sulit ngajari kamu, karena kamu tidak bisa memahami itu. Ya. Ada orang yang kadang dia beramal dengan amalan yang sama. Ini duduk sama, sana duduk sama. Kita hadir di majelis ilmu ini. Semuanya sama di sini, duduk di majelis. Pahalanya di sisi Allah sama? Belum tentu sama. Tergantung niatnya. Tergantung apa alasannya dia duduk di majelis ini. Apa maksudnya? Bagaimana kadar perhatiannya? Bagaimana kadar pengagungannya terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits yang dibacakan? Itu semuanya membedakan. Membedakan. Jelas ya? Jadi maksudnya moderasi Islam itu tidak perlu kepada hawa nafsu. Iya. Tidak perlu kepada hawa nafsu. Tapi dia hanya perlu bagaimana kita mencocoki syariat. Mencocoki agama. Dengan itu akan terlahir sikap moderat. Kemudian yang kelima, dari sifat pokok dan ciri utama moderasi Islam itu adalah keadilan. Keseimbangan. Karena agama ini dibangun di atas keadilan, bukan kezaliman. Keadilan itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu yang disebut dengan keadilan. Ingat ya, beda antara keadilan dan kesamaan. Sekarang ini banyak orang yang pakai bahasa, oh keadilan itu semuanya harus sama. Ya. Ini bahasa tidak masuk akal. Katanya moderat, tapi tidak masuk akal. Ya. Komplain anak SD. Dikasih belanja oleh bapaknya cuma 1.000 perak saja. Kakaknya yang kuliah dikasih 20.000 tiap kali ke sekolah. Yang SD ini komplain, masa cuma saya dikasih 1.000 saja. Ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Dipakai bahasanya orang yang liberal tadi itu. Katanya moderat itu harus sama. Itu tidak masuk akal. Anak SD dikasih uang sama dengan anak kuliah. Nggak ada orang yang berakal berpikir seperti itu. Anak SD itu keperluannya sedikit. Yang kuliah keperluannya banyak. Diberi lebih itu wajar, biasa. Dalam nafkah juga orang tua itu dianggap berlaku adil namanya. Sebab dia memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kadar keperluan. Itu nggak ada masalah. Oh harus moderat, sama. Laki-laki harus sama pembagiannya dengan perempuan. Nah, itu baru adil. Ya. Di warisan itu Allah jadikan laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Laki-laki. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah berwasiat kepada kalian, pada anak-anak kalian. Ini wasiat dari Allah. Tempat lain dikatakan yuftikum, Allah memberi fatwa kepada kalian. Di sela-sela pembahasan dikatakan fardhatan minallah, kewajiban dari Allah.
Ini bukan main-main ya. Allah langsung yang menegaskan hukum-hukum ini. Anak laki-laki itu dapat 2 kali dari bagian perempuan. Dan itu keadilan namanya. Sebab anak laki-laki, dia menikah, dia perlu biaya. Anak perempuan biasanya dia dilamar. Dia tidak perlu biaya untuk menikah. Dia dilamar. Jadi itu ada sudut keadilan. Kalau diperiksa dari pembagian-pembagian syariat itu. Karena itu moderat Islam, dari karakteristik pokoknya adalah al-adl. Dan itu penafsiran langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau tafsirkan ayat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, beliau katakan adlan, umat yang adil. Umat yang adil. Karena itu umat Islam ini, dia selalu berada di atas sikap pertengahan. Di atas keadilan. Dalam segala hal. Di pembahasan akidah. Di pembahasan ibadah. Di pembahasan muamalah. Di pembahasan pernikahan. Di pembahasan peradilan. Di pembahasan tentang hudud, hukum-hukum. Di pembahasan politik syar'i. Di pembahasan tata negara. Itu semuanya dibangun di atas dasar keadilan. Di atas dasar keadilan. Oh, kenapa? Kalau orang berbuat bid'ah, di dalam Islam itu sepakat para ulama untuk memboikot seluruh pelaku bid'ah. Sedangkan kalau penguasa berbuat kezaliman, menumpahkan darah, kita diperintah untuk bersabar. Kita diperintah untuk bersabar. Ini katanya tidak adil. Tidak adil di pikirannya yang rusak. Ya. Tapi kalau di pikiran orang yang mengerti agama, bid'ah ini menyentuh hak Allah dan hak Rasulnya. Ini agama Allah yang diotak-atik. Agama Allah yang dia rubah. Lancang dia dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Agama tidak seperti itu. Kita setting sedikit begini. Kita tambah sedikit begini. Itu kan bid'ah seperti itu. Iya. Makanya sepakat para ulama tentang wajibnya untuk memboikot ahlul bidah. Dari sudut itu. Tapi terhadap pemerintah yang zalim, kezaliman itu terkait dengan dosa, maksiat. Dia lakukan pada dirinya. Dan keberadaan dia sebagai pemimpin, itu ada sudut baiknya untuk manusia. Ada sudut baiknya untuk manusia. Sebab dengan keberadaan pemimpin itu, tetap terjaga kebersamaan. Tetap terjaga kebersamaan. Karena itu, Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, dan ini diriwayatkan di buku-buku akidah dari Imam Malik rahimahullah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di beberapa tempat dari sejumlah as-salaf. Mereka berkata 60 tahun dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim dan semena-mena itu lebih baik daripada 1 hari tanpa penguasa. Iya. Ini cara berpikir wasatiyah namanya. Moderasi Islam. Sebab kalau dia mengikuti hawa nafsunya, yang dia pikir dunia, itu pasti dunia. Karena itu tidak ada yang melakukan demo-demo. Tidak ada yang melakukan aksi membangkang kepada pemerintah. Tidak ada yang melakukan aksi pemberontakan kepada pemerintah dan dia hendaki di dalamnya akhirat. Itu omong kosong. Pasti dunia di belakangnya. Dia mencari dunia. Yang satu berkata, oh ini hak saya. Saya mengambil hak saya. Oh ini enggak layak. Saya lebih cocok untuk berkuasa. Ini enggak benar. Saya harus turunkan. Ganti yang lain. Ya. Itu urusan dunia. Tapi kalau dia berbicara agama, ini penguasa ada baiknya untuk manusia. Walaupun dia zalim di sudut ini, kezalimannya untuk dirinya sendiri. Tapi kebersamaan kaum muslimin dijaga. Kalau posisinya diganggu gugat akan terjadi pertumpahan darah. Banyak orang yang menjadi korban. Itu cara berpikir orang yang beragama. Orang yang mendahaki akhirat.
Makanya Imam Ahmad rahimahullah itu di 3 generasi pemerintah dizalimi. Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata, "Lau anna li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan." Andai kata saya memiliki doa yang dikabulkan, doa ini hanya saya peruntukkan untuk pemerintah, untuk kebaikan pemerintah. Itu baru orang yang tulus, orang yang ikhlas. Itu orang yang beragama. Dan itu bukan ucapan Imam Ahmad saya. Itu dinukil oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Dan beliau katakan, saya menjumpai lebih dari 1000 orang guru. Semuanya berucap hal yang sama. Salah satunya berwasiat supaya mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk pemerintah. Ya, bukan sebagian manusia ya yang kurang paham akidah. Oh nggak apa-apa kalau pemerintahnya zalim, boleh didoakan kejelekan. Ada pembagiannya lagi. Kalau pemerintahan besar, itu tidak boleh. Kalau pemerintahan kecil, tidak apa-apa didoakan. Ini kaidah-kaidah berasal dari kantongnya sendiri. Dan diucapkan oleh para ulama as-salaf. Jadi maksudnya keluar dari aturan-aturan agama seperti ini. Jelas, itu akan melahirkan ketimpangan. Ini pokok-pokok terang. Dan ini sikap pertengahan. Sikap moderat di dalam beragama. Di atasnya para ulama dari masa ke masa. Tidak ada silam pendapat di dalam hal tersebut. Maka ciri utama dari moderasi Islam itu adalah keadilan. Adalah keadilan. Kemudian yang ke-6. Dari ayat ketika dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasatan, litakunu syuhada. Ini 3 sudut pendalilan ya. Untuk kaidah yang saya akan bicarakan ini. Dari kata yang pertama dari sudut wa kadzalika ja'alnakum. Demikianlah kami jadikan kalian. Kami syariatkan sebagai umat pertengahan. Umat pertengahan 3 makna tadi. Kita sebutkan dalam penafsiran para ulama. Yang terbaik, bisa pertengahan bermakna yang terbaik. Bisa pertengahan yang berada paling tengah antara 2 sudut. Dan bisa pertengahan bermakna yang paling adilnya. Yang paling adilnya. Iya. Kemudian litakunu syuhada. Supaya kalian menjadi saksi terhadap manusia. Nah, ini melahirkan sebuah kaidah besar. Dan ini kaidah ini akan tampak dengan sangat jelas kalau kita masuk di dalam pembahasan ilmu usul fikih. Dan ilmu kaidah-kaidah fikih. Dan ilmu seputar maqasidus syariah. Wasatiyah itu selalu menjaga maksud pensyariatan. Dia selalu memelihara dari kandungan-kandungan pokok pensyariatan. Sebab syariat itu adanya untuk mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakan maslahat. Dan syariat itu ada kadang untuk menghilangkan mafsadat, kalau tidak bisa dihilangkan, dikurangi. Diringankan terhadap manusia. Itu pokok pensyariatan. Karena itu dari hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang bersifat daruriyat, ada yang bersifat hajiyat, dan ada yang bersifat tahsiniyat. Ada 3 sifat. Ada yang bersifat daruriyat, perkara aksioma, dijaga di dalam syariat. Dijaga di dalam syariat. Karena itu seluruh konteks pensyariatan itu pasti menjaga daruriyat terkait dengan 5 perkara. Penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, kemudian penjagaan terhadap kehormatan, dan penjagaan terhadap harta. Ini 5 dijaga. Iya. Jadi pensyariatan kalau kita baca pembahasan agama apapun, itu menjaga 5 hal ini. Ini namanya daruriyat. Ada namanya hajiyat. Perkara yang penting dalam kehidupan. Kita tidak bisa terhindar darinya. Berat kalau kita
kehilangan hal tersebut. Itu disebut dengan hajiat. Dan ada namanya tahsiniyat. Hal-hal yang merupakan pelengkap, penyempurna. Dan ini dipelihara di dalam beragama. Karena itu kata para ulama rahimahumullah ta'ala, bersikap itu kita harus menjaga kadar kemampuan kita. Dan bersikap itu juga kadang melihat dari sudut kemungkinan fasilitas yang tersiap untuknya. Iya. Makanya Nabi SAW itu ada hal-hal yang beliau cuma diizinkan ketika di fase Madinah saja. Ketika di Mekah tidak diizinkan untuk beliau hal itu. Seperti misalnya berjihad dengan tangan. Berjihad dengan pedang. Itu dilarang ketika berada di Mekah. Tapi disyariatkan di mana? Di Madinah. Untuk Nabi SAW. Itu penjagaan terhadap syariat. Padahal jihad itu adalah syariat Allah yang mulia berlaku sampai hari kiamat. Tapi dia adalah wasilah untuk menuju kepada sebuah puncak. Wasilah ini dipakai kalau dia bermanfaat. Kapan tidak bermanfaat, maka itu tidak dipakai. Tidak dipakai. Sampai di hari kiamat juga seperti itu. Jangan menganggap, oh kalau gitu sekarang kita harus jihad selalu mengangkat pedang. Ya. Pemerintah saat ini semuanya berdosa. Karena tidak ada yang berjihad. Nah, itu pemikiran orang-orang yang ekstrim. Keliru di dalam memahami. Sebab syariat itu kadang diukur pada sudut kemampuan dan kemungkinan fasilitas yang dimiliki. Ada sudut hal tersebut. Iya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa pemerintah itu pada segala keputusannya, segala hal yang diambil harus diumumkan kepada masyarakatnya. Orang-orang harus tahu. Ini dari mana dia punya kaidah seperti itu? Dia saja di dalam rumahnya, mengatur rumahnya, tidak mungkin seluruh kegiatannya di rumah diumumkan kepada orang-orang di luar. Jangan ke orang-orang di luar, kepada keluarganya saja. Tidak mungkin seluruh hal yang dia lakukan secara pribadi, dia sampaikan kepada orang yang di rumahnya. Sama di dalam pengaturan negara. Ada namanya rahasia-rahasia negara. Itu tidak mungkin dibeberkan semua rahasia negara. Ya. Dan itu diatur di dalam buku-buku seputar politik Islam. Dalam beragama. Karena itu sebagian orang sekarang membahasakan moderat. Kita harus moderat. Ya. Moderat artinya boleh untuk mengganggu dari wewenang pemerintah. Itu tidak dibenarkan. Itu bukan sikap moderat namanya. Tapi itu adalah sikap yang membahayakan. Itu yang merusak dan memecah belah. Baik. Kemudian dari sini juga ketika para ulama mengatakan bahwa moderasi Islam itu harus mengukur maksud pensyariatan, ya, kadang agama itu melihat kondisi orang per orang dan kondisi manusia. Kondisi orang per orang dan kondisi manusia. Kadang ada sebagian masalah diberi fatwa kepada satu orang cocok. Tapi kadang diberikan kepada orang lain secara umum itu tidak cocok. Iya. Saya misalnya bercerita tentang ibadah para ulama as-salaf yang luar biasa ibadahnya. Yang kadang sebagian orang dari mereka ada yang sholat malam, setiap malam baca 30 juz. Ya. Ini saya cerita umum ya. Kadang ada sisi negatifnya pada sebagian orang. Wah ini saya ini memang susah untuk berbuat baik kalau kayak gitu. Akhirnya kayak memutus semangat dia. Jelas ya? Jadi cerita ini untuk sebagian orang kadang tidak cocok. Tapi orang yang sudah mulai ibadah, sudah mulai dia baca sholat malam misalnya, mulai rajin, baca 1 juz, ingin kita beri motivasi, kita kasih kisah itu baru cocok. Itu moderat namanya. Kadang di sebagian tempat manusia diberi dengan suatu pendekatan.
Tapi di tempat lain pendekatan itu tidak cocok. Cocoknya pakai pendekatan yang lain. Itu moderat namanya. Sebab ini dia menjaga sendi-sendi agama. Menjaga maksud pensyariatan. Karena syariat ini adalah datang untuk memudahkan. Bukan untuk mempersulit. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan kalian mempersulit. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira. Dan jangan kalian membuat orang lari. Dan syariat ini juga tidak menginginkan hal yang berat bagi pemeluknya. Wa ma ja'ala alaikum ma yuridu Allahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesusahan atas kalian. Dan Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Menjadilah kaidah-kaidah besar di dalam pembahasan-pembahasan agama. La darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Ya. Ini semua dari karakteristik dan ciri bagaimana moderasi Islam itu. Kemudian berikutnya, ayat pertama ya di surah Al-Baqarah. Ayat yang kedua di surah Al-A'raf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi ini diperbaiki. Ini ayat jelas menunjukkan kepada kita bagaimana moderasi Islam itu. Kita dilarang berbuat kerusakan. Karena bumi ini sudah diperbaiki. Bumi ini sudah bagus. Sudah baik untuk kita. Jangan berbuat kerusakan. Apa makna ayat? Di antara makna ayat kata para ulama, bumi ini Allah telah perbaiki. Dengan diutusnya para nabi dan para rasul. Dengan diturunkannya syariat dan agama. Sudah ada aturan. Maka jangan kalian berbuat kerusakan dengan bentuk keluar dari jalannya para nabi dan para rasul. Keluar dari tuntunan agama. Karena itu saya kembali menekankan dan menegaskan bahwa moderasi Islam itu adalah suatu hal yang harus selalu mencocoki syariat. Selalu mencocoki syariat, selalu mencocoki fitrah, mencocoki akal sehat. Dan dia adalah selalu bersikap adil dan pertengahan. Bukan mengikuti hawa nafsu. Kemudian ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Hud. Allah berfirman kepada nabinya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw." Istiqamalah engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang-orang yang bertobat bersamamu. Iya. Jadi dalam ayat ini penegasan tentang wasatiyah itu. Moderasi Islam. Bahwa moderasi Islam itu dibangun di atas dua kaidah. Moderasi Islam dibangun di atas dua kaidah. Kaidah yang pertama, istiqamah di atas agama. Ya. Jadi kalau dia cerita, waduh kamu moderat sedikit lah. Jangan terlalu ekstrim. Orang yang berkata ini moderat sedikit, jangan terlalu ekstrim. Dangkal pemahaman agamanya. Atau tidak belajar agama. Maka pahamilah itu bukan moderasi yang dia maksud. Itu sesuatu sesuai dengan seleranya. Sebab kalau dia berbicara tentang agama itu yang disebut dengan moderat adalah istiqamah di atas perintah Allah. Fastaqim kama umirta. Istiqamalah engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Wa man taba ma'aka. Demikian pula semua orang yang bertobat bersamamu. Semua umat Islam yang masuk ke dalam Islam bertobat kepada Allah, semuanya harus istiqamah sebagaimana diperintah. Itu rukun pertama dari sikap moderat di dalam ayat ini. Dan rukun yang kedua, moderasi Islam itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh pula menyepelekan.
Tidak boleh ada ekstrim. Tidak boleh pula ada sikap menggampangkan, menyepelekan. Iya. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, kata beliau SAW, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlakal ladzina min qablikum al-ghulu fid din." Hati-hati kalian dari sikap ekstrim. Sebab yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap ekstrim mereka dalam beragama. Nabi SAW juga bersabda, "Inna ad-dina yusrun, wa la yushadda ahadun fid din illa ghalabah." Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seorang itu ekstrim dalam beragama, kecuali dia akan terkalahkan. Dia akan terkalahkan. Maka sikap moderat itu istiqamah di atas perintah, tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan. Iya. Ya kalau ada yang berkata moderat itu artinya kita gampangkan perkara. Ini haram. Wah, jangan terlalu ekstrim lah. Moderat sedikit. Anggap saja itu mubah. Nah, itu tidak benar ya. Enggak ada moderasi Islam seperti itu. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, itu tidak mungkin. Ya. Ini kalian ahli sunnah ini terlalu ekstrim kepada pemerintah. Pemerintah berbuat zalim, kalian bilang harus sabar. Pemerintah melakukan kesalahan begini dan begini, kalian bilang didoakan kebaikan. Kalian ini terlalu ekstrim terhadap pemerintah. Moderat sedikit. Bagaimana cara moderat? Ya sekali-sekali ikut demo lah sama kita. Nah itu lihat ya gaya berpikir sebagian manusia. Itu tidak benar. Ini prinsip agama. Ketentuan syariat. Ketentuan syariat. Kita akan ditanya di depan Allah. Bahkan Nabi SAW akan menanyai kita tentang hal itu. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang kezaliman sebagian penguasa di masanya, maka beliau berkata kepada manusia yang bertanya itu, "Isbiru hatta talqauni alal haud. Hakadha sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sabarlah kalian sampai kalian menjumpai saya di telaga. Demikian saya mendengar dari Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi yang memerintahkannya. Sebab bersabar itu sikap moderat namanya. Karena kita berpikir panjang. Sesuai dengan kemaslahatan. Iya. Baik. Jadi ini sebagian pembahasannya akan tampak sekali bagaimana sikap-sikap moderat di dalam beragama. Dari 3 ayat yang kita bacakan tadi. Kalau kita sudah tahu pondasi-pondasi ini, kita masuk di dalam pembahasan ilmu hadits, kita hidup di dalamnya, kita hidup dalam ilmu-ilmunya, kita membaca buku-bukunya, maka itu pasti dipastikan orang yang masuk di dalam lingkaran para ulama ahli hadits, sibuk dengan hadits, itu akan menyandang sikap pertengahan. Akan seimbang di dalam beragama. Akan jernih cara berpikirnya. Sebab memang komitmen dari ilmunya melatih untuk hal yang seperti itu. Melatih untuk hal seperti itu. Iya. Dan di sini kita tidak terlalu banyak waktu ya untuk menguraikan. Tapi saya jelaskan beberapa perkara terkait dengan ilmu hadits. Di dalam definisi hadits yang diterima, hadits yang sahih, Ibnu Hajar rahimahullahu taala di Nuqbatil Fikr berkata, "Wa khabarul ahad binaqli adilin tamid dhabti muttasilis sanadi ghairi muallalin wala syaddin wa sahihu lidati." Kata beliau, hadits ahad kalau dia dinukil oleh seorang rawi yang adil. Seorang rawi yang adil, satu. Tamid dhabat, sempurna dhabatnya. Dhabat ini
kemampuannya di dalam menguasai riwayat. Apakah dari sudut hafalan atau dari sudut tulisan. Kemudian yang ketiga, muttasilus sanad, bersambung sanadnya. Kemudian yang keempat, gairu mu'allal. Haditsnya bukan hadits yang ada illah di dalamnya. Bukan mengandung cacat. Wala syadzin, dan bukan hadits yang syadz. Bukan hadits yang syadz. Ya kalau terpenuhi 5 syarat ini, maka itu disebut sebagai hadits yang sahih li dzatihi. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara masalah moderat ya. Jadi jangan antum karena terlalu semangat parkir mobil sembarangan ya. Moderat sedikit. Baik. Jadi tadi saya sebutkan hadits sahih ada berapa ketentuannya? Ada 5. Pertama, rawinya seorang yang adil. Apa artinya seorang rawi yang adil? Tapi sebelum saya nyambung ke sana, saya ingin terangkan dulu sudut kebersambungan moderasi Islam dengan pembahasan ilmu hadits. Di dalam sebuah hadits dari Rasulullah SAW, dan ini hadits dikuatkan oleh sejumlah ulama, Nabi SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu, yanfuna anhu tahrif al-ghalin, wa intihal al-mubtilin, wa ta'wila al-jahilin." Sesungguhnya ilmu ini, ilmu agama ini akan disandang, akan dibawa, dipikul pada setiap generasi oleh orang-orang adilnya. Nah, ini orang-orang moderat. Inilah yang menyandang ilmu agama. Orang yang adil, terpilihnya, terbaiknya. Dia menyandang ilmu agama. Bagaimana sifat mereka? 1. Yamfuna anhu tahrif al-ghalin. Mereka menjaga agama ini dari penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang ekstrim. Itu tugasnya orang yang beragama. Ada orang yang ekstrim, merubah-rubah syariat, maka mereka yang berdiri membela agama, membersihkan agama dari orang-orang yang seperti itu. Dari penyelewengan-penyelewengan mereka. Yang kedua, wantihalal mubtilin. Dan mereka juga menjaga agama dari jalannya ahlul batil, orang-orang yang berbuat kebatilan. Kemudian tugas mereka yang ketiga, orang-orang yang adil moderat ini adalah mereka menjaga agama
dari takwil. Penafsiran-penafsiran keliru dari orang-orang yang jahil. Sebab kejahilan ini sumber petaka. Kejahilan. Karena kejahilannya dia memusuhi ilmu. Karena kejahilannya dia berbuat hal-hal yang bisa merusak manusia, dia tidak menyadarinya. Maka orang yang menyandang ilmu lah yang memelihara agama dari penafsiran orang-orang jahil seperti itu. Baik. Jadi itu sifatnya para ulama ahli hadits. Uduluhum. Itu sifat mereka. Ciri mereka. Karena itu ketika disebutkan bahwa yang meriwayatkan hadits itu dia adalah seorang yang adil. Adil itu kata Ibnu Hajar adalah sebuah pembawaan yang mengantar seseorang ala mulazamati taqwa wal muru'ah, yang membuat dia bertakwa dan menjaga muru'ahnya. Kalau di bahasa Ibnu Salah, beliau bahasakan al-adil itu dia seorang muslim, balik, akil, berakal, dan dia selamat dari sebab kefasikan, as-salim min asbabil fiski wa khawarimil muru'ah. Dia selamat dari sebab kefasikan dan hal-hal yang menghilangkan muru'ah. Menghilangkan wibawa. Jelas ya? Misalnya, menghilangkan muru'ah. Dia kencing di jalan raya misalnya. Ya. Nah itu bukan adil ya yang seperti itu. Tapi yang adil itu dia seorang muslim, balik, akil, dia selamat dari kefasikan. Dan selamat juga dari sebab-sebab yang hilangkan muru'ahnya. Nah, ini rawi ini, untuk dia mengetahui adil atau tidak, nah itu ada cara-caranya. Ada cara menilainya, menimbangnya. Ya. Sebagaimana syarat yang kedua, dia adalah seorang yang dhabit, tamid dhabit, sempurna dhabitnya. Artinya dia, kalau dia punya hafalan, dia menghafal riwayatnya itu sangat kuat. Bagus dia menghafal riwayatnya. Nah, itu disebut tamud dhabit. Dia menghafal riwayat itu, dia mampu menghadirkan riwayatnya kapanpun dia kehendaki, dimanapun dia kehendaki. Nah, itu yang disebut tamud dhabit. Dari sudut hafalan. Bisa juga tidak dia hafal, tapi dia punya tulisan hadits, itu terpercaya. Jadi dia punya buku, dia datang ke guru belajar, terima riwayat, gurunya mendikte hadits. Diambil penanya, dia tulis riwayatnya. Selesai guru itu membaca riwayatnya, maka dia datang lagi ke gurunya. Dia berkata tadi saya tulis begini dan begini. Kata gurunya ya, semuanya benar. Kalau dia tidak lakukan itu, dia lihat ke kawan-kawannya yang senior atau orang yang terpercaya juga. Dia tanya, tadi riwayat ini begini-begini. Dia pastikan, sudah yakin yang dia tulis benar. Ini namanya bukunya terpercaya. Kalau sudah terpercaya yang dia tulis, bukunya ini dia pelihara. Tidak dia kasih ke sembarang orang. Tapi dia jaga. Jangan sampai dikasih orang ada yang masukkan hadits yang bukan hadits dia. Tapi dia jaga bukunya. Nah, ini orang yang sempurna dhabitnya namanya. Dan ini para ulama di dalam mengukur adalah dan dhabit ini, itu mereka subhanallah. Untuk melacak rawi itu, terpercaya atau tidak, mereka melakukan hal-hal yang menunjukkan keseimbangan, keadilan, dan penjagaan terhadap syariat. Penjagaan terhadap syariat. Iya. Dan ini ceritanya panjang ya. Nah ini kita masuk ke detailan tentang ilmu-ilmu seputar rawi. Iya. Kemudian di dalam menilai, ya rawi itu secara umum dia diterima riwayatnya dikatakan adil dan dhabit apabila satu ada istifadhah. Sudah tersohor bahwa dia ini rawi yang bagus dan terpercaya. Satu. Terus yang kedua, dia dikuatkan, dita'dil, direkomendasi oleh sejumlah ulama ahli hadits yang terpercaya, yang mengetahui riwayat. Dan ini orang-orangnya dimaklumi. Ya, orang-orangnya dimaklumi. Karena para ulama yang menghafal rawi-rawi itu jumlahnya tidak banyak. Seperti misalnya
Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abdurrahman bin Mahdi, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Ini semuanya dari ulama ahli hadis. Mereka kadang tahu si rawi ini dia punya hadis dari Nabi SAW jumlahnya sekian ratus. Riwayatnya yang benar sekian dan riwayatnya yang keliru sekian. Rawi ini dia punya riwayat begini dan begini. Dia satu kali duduk dengan rawi, dia tahu semua riwayatnya. Nanti kali berikutnya dia ketemu rawi itu lagi, dia duduk lagi. Dia dengar riwayatnya. Ternyata riwayatnya tidak berubah dari apa yang dia hafal sebelumnya. Ini berarti rawinya hafal riwayatnya benar. Maka dia rekomendasi ini fulan thiqah, terpercaya. Nah, itu diterima dari ulama yang seperti itu. Karena memang mereka hidupnya seperti itu. Itu ada dari ulama ahli hadis. Tapi bersamaan dengan itu, tidak semua ucapan ulama ahli hadis itu langsung diterima. Tapi kadang dilihat. Apalagi ketika terjadi ta'arud al-jarh wa ta'dil. Ada yang memuji, ada yang mencela. Maka ketika terjadi hal ini harus dipastikan ada kaidah-kaidah yang dipakai oleh para ulama. Misalnya kalau dia berasal dari seorang imam. Ibnu Ma'in misalnya berkata tentang Al-Ala bin Abdurrahman Al-Madani bahwa beliau adalah seorang rawi yang terpercaya, thiqah. Tapi di tempat lain beliau berkata dia ini dhaif, lemah. Yang mana yang diterima? Nah, itu ada ukuran keadilan di dalam menilai. Maka kita periksa ternyata ketika Ibnu Ma'in berkata lemah, di situ beliau ditanya di posisi diperbandingkan antara Al-Ala bin Abdurrahman dan Said Al-Makburi. Ditanyakan kepada Yahya bin Ma'in, yang mana yang lebih kuat? Yang mana yang lebih kuat? Said Al-Makburi atau Al-Ala? Kata beliau, Said Al-Makburi thiqah, Ala dhaif. Maka nampak dari jawaban di sini bahwa di sini jawabannya pelemahan. Pelemahan itu dari sudut perbandingan. Jadi kalau Al-Ala dibandingkan dengan Said Al-Makburi, tidak ada apa-apanya Al-Ala. Al-Ala ini dihitung dhaif. Tapi di sudut yang lainnya, dia sebenarnya rawi yang terpercaya. Karena itu haditsnya ada di Sahih Muslim. Walaupun tidak dipakai oleh Al-Bukhari, tapi dipakai oleh Imam Muslim dan dipakai oleh banyak dari ulama. Ya, paling sedikitnya haditsnya dihasankan, diterima. Nah, itu caranya. Kadang kalau berasal dari dua orang imam, nah itu kita harus merinci. Ada sebagian ulama yang kadang sebagian pembicaraannya itu dia agak ketat dalam menilai rawi, terlalu keras. Ada sebagian ulama pertengahan. Nah, itu di setiap tabaqat ada. Misalnya antara Syu'bah bin Al-Hajjaj dan Sufyan Ats-Tsauri. Syu'bah itu mutasyaddid. Beliau agak tegas. Sufyan Ats-Tsauri pertengahan. Di tabaqat berikutnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan dengan Abdurrahman bin Mahdi. Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu tegas. Ibn Mahdi agak lembut. Di tabaqat bawahnya lagi ada Imam Al-Bukhari dan Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim itu tegas, mutasyaddid beliau. Tapi kalau Al-Bukhari, beliau ini mu'tadil, pertengahan. Nah, ini kan ada bentuk menilai, menimbang ucapan para ulama. Sama ketika seorang rawi itu dihukumi sebagai, misalnya dia adalah orang yang melakukan tadlis. Tadlis itu tidak dikatakan setiap rawi yang melakukan tadlis, menyamarkan riwayat, ditolak riwayatnya. Yang dipakai oleh Al-Ala'i rahimahullah di dalam Jami'ut Tahsil, beliau membagi rawi-rawi mudallisin menjadi 5 tingkatan. Menjadi 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ada yang tadlisnya sedikit, jarang sekali. Ini tidak dipermasalahkan. Seperti Abu Nuaim Al-Asbahani, Sufyan Ats-Tsauri, ini tidak dipermasalahkan. Yang kedua, di tabaqat yang kedua ada tadlisnya, tapi sedikit. Kalau yang pertama jarang, ini yang kedua sedikit. Ini seperti Sufyan ibnu Uyainah. Mereka para imam, dimaafkan. Karena itu riwayat-riwayatnya ada di Bukhari dan Muslim dipakai, enggak dipermasalahkan. Kemudian yang ketiga, ada yang tadlisnya banyak. Tapi silam pendapat para ulama, ini diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Kemudian yang ketiga, ada yang tadlis, yang keempat, tadlisnya disepakati oleh para ulama, tidak diterima kecuali kalau dia pakai haddatsana atau sami'tu. Kata yang menunjukkan dia mendengar langsung dari guru. Dan tingkatan yang kelima,
Ini adalah rawi-rawi yang mengumpulkan antara tadlis dan kelemahan. Dia ada kelemahannya, tapi mudallis juga. Seperti Abdullah bin Lahiyah, Abu Janab Al-Kalbi, dan yang semisal dengannya. Iya. Jadi ini di dalam menilai pun para ulama beraneka ragam. Ada tingkatan di dalam menilai. Sama dengan kekuatan murid-murid rawi. Kadang seorang guru, dia punya murid bertingkat-tingkat. Misalnya seperti Qatada. Qatada, muridnya di tingkatan pertama, ada Said bin Abi Aruba, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Hisham, Ibnu Abdillahi Ad-Dastuwai. Terus ada tingkatan di bawahnya. Sama dengan Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah. Ini beliau punya murid-murid sampai Imam Muhammad bin Yahya Ad-Duhli punya buku judulnya Az-Zuhriyat. Tingkatan rawi-rawi yang meriwayatkan dari Az-Zuhri. Ya. Jadi ketika masuk di dalam hal tersebut, cara berpikir itu seimbang. Sebab orang itu tidak bisa dihukumi dengan satu hukum, tapi harus dinilai sesuai dengan kadar kedekatannya kepada guru, berapa lama dia berguru, ya, kekuatan hafalannya, riwayatnya, itu semuanya adalah bentuk penilaian. Ya. Kemudian di dalam ilmu hadits itu juga ada yang disebut dengan nama takhrij dan dirasatul asanid. Karena itu kata Ibnu Ma'in, kata Ibnu Al-Madini rahimahullahu taala, al-bab idza lam tujma' turuquh lam yatabayyan khata'u. Bab pembahasan itu kalau dikumpulkan pintu jalan jalur-jalur riwayatnya tidak akan tampak kekeliruan dari riwayat. Ya, sebuah riwayat itu kadang kalau mau dinilai ini riwayatnya lurus atau tidak, kita harus kumpulkan seluruh jalur riwayatnya baru kelihatan ini riwayat benar atau tidak. Iya. Dan ini pembahasan menunjukkannya bahwa para ulama ahli hadits itu betul-betul seimbang di dalam apa? Menilai, di dalam mengkritik. Dan kelihatan bahwa mereka itu berbicara membela hadits Nabi SAW itu di atas agama, di atas ketakwaan, di atas wara, di atas wara. Dan ini dari mana-mana yang indah sekali kalau kita pelajari pembahasan ilmu hadits. Baik, waktunya sudah habis di sini. Dan saya ingatkan di sini bahwa ilmu ini seseorang itu apabila ingin lebih dekat kepada agamanya, dia ingin masuk ke dalam pembahasan hadits Rasulullah SAW, maka dia banyak baca dari buku-buku hadits. Rajinlah baca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Musnad Abi Dawud At-Tayalisi, ya, Musnad Abi Ya'la, dan selainnya dari buku-buku hadits. Baca buku-buku itu. Lihat bagaimana hari-hari kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya. Lihat bagaimana ulama Islam itu hidup. Maka akan kelihatan Islam itu dengan detail. Kelihatan Islam itu secara kafah. Kelihatan Islam itu secara sempurna. Kalau orang bisa memahami seperti itu, barulah dia boleh berbicara tentang masalah moderasi Islam. Supaya dia kenal, itu Islam yang sebenarnya. Ya, ketika dia berbicara moderasi Islam itu begini, itu artinya dia sudah membaca, dia sudah menguasai Islam itu dari segala hal. Sehingga dia bisa membahasakannya. Dia bisa mendekatkannya kepada manusia. Yang dimaksud dengan moderasi Islam itu adalah begini dan begini. Tapi kalau seorang misalnya, dia sudah bahasa Arab juga pas-pasan, dalam ilmu syariatnya juga miskin, ya, belajar tafsir Al-Qurannya, baca Al-Quran belum tentu khatam, tafsirnya apalagi. Setelah itu lancang berbicara tentang masalah-masalah agama, apalagi masalah-masalah terkait dengan banyak manusia, terkait dengan tata negara, terkait dengan darah manusia. Ini harusnya seorang itu bertakwa kepada Allah. Sebab setiap kalimat yang kita ucapkan terkait dengan agama, itu pasti kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti di atas suatu hal yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, memudahkan kita di atas kebaikan, menguatkan kita semua di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua
berdiri depan Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya dan sifatnya yang memudahkan kita hadir di majelis ini, sebagaimana Allah memudahkan kita duduk di sini dalam kebersamaan, dalam bingkai kebersamaan kita di dalam negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di akhirat kelak di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.